Sore, Ibu. Ya, teman-teman mahasiswa, mohon maaf perkuliahan diganti sore karena tadi rapat persiapan akreditasi untuk prodi peternakan dan teknologi pangan. Baik, kemarin saya sudah minta ke petanggung jawab kelas untuk mengumpulkan tugas uji validasi, reliabilitas, kemudian eh, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda serta korelasi. Ya, bagi yang belum selesai segera diselesaikan. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan cara mengolah data dengan menggunakan Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, dan Chi-square. Jadi nanti setelah saya memberikan materi kuliah, tahapan-tahapan apa yang harus teman-teman lakukan, dan ketika kita ingin menentukan penelitian kita, misalnya kita ingin melihat penelitian uji tidak berpasangan, ya. Eh, kita ingin melihat apakah ada pengaruh antara, apakah ada beda, maksudnya kita akan melakukan uji beda laki-laki dan perempuan pada kegiatan tingkat pendidikannya. Apakah laki-laki itu tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada perempuan atau sama aja? Nah, kita akan melakukan uji beda. Itu nanti alat analisisnya adalah Mann-Whitney. Tapi kalau kita ingin melihat pada kasus di mana kita akan melakukan sebuah penyuluhan misalnya atau pelatihan, jadi kita pengen tahu apakah hasil kegiatan penyuluhan ini mempengaruhi tingkat pendidikan, keterampilan, dan sikapnya peserta pelatihan. Kita bisa melakukan menyebarkan kuesioner, pretest, dan posttest. Nah, pretest dan posttest ini eh, sebelum kita melakukan penyuluhan, kita sebarkan kuesioner dulu. Pertanyaannya adalah pertanyaan tentang materi yang akan kita sampaikan. Setelah penyuluhan dilakukan, kita nyebarin kuesioner yang sama. Nanti nilainya apakah akan berbeda antara pretest dan posttest. Itu kita bisa melakukan ujinya dengan menggunakan Wilcoxon, gitu ya. Jadi before after. Kemudian kalau kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan produktivitas hasil padi sawah pada panen terakhir untuk Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang. Nah, itu lebih dari 2 variabel, maka kita menggunakan Kruskal-Wallis. Jadi ketika kita menentukan alat analisis, itu nggak bisa asal. Kita tentukan dulu tujuan penelitian kita mau apa, baru kita gunakan alat analisis itu. Kalau kita ingin melakukan melihat uji korelasi tapi datanya bukan data ordinal, maka kita bisa menggunakan Chi-square. Tapi kalau datanya ordinal, kita pakainya rank Spearman atau person, gitu ya. Itu nama-nama uji yang ada di SPSS untuk data-data bivariat, ya. Jadi berbicara SPSS itu berbicara alat analisis seperti korelasi, regresi, uji beda, gitu ya, dengan menggunakan Mann-Whitney, Wilcoxon atau Kruskal-Wallis. Nah, untuk uji multivariat, jika teman-teman mahasiswa variabelnya banyak, maka alat analisisnya namanya SEM. SEM itu ada 3. Jadi ada Smart PLS, ada AMOS, dan ada LISREL. Gitu ya. Jadi tergantung keinginan kita melakukan penelitian. Jadi nanti setelah ini teman-teman saya tugaskan untuk membuat lagi seperti tugas kemarin, tapi pengolahan data dengan menggunakan Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, dan Chi-square. Setelah pertemuan ini, teman-teman kerjakan, bisa kerjasama dengan teman yang lain, tetapi datanya berbeda. Nah, di pertemuan kemudian tidak ada perkuliahan karena saya tugaskan untuk mengerjakan. Di pertemuan ke-15 saya akan menjelaskan
pengolahan data jika data itu multivariat. Jadi salah satu SEM akan saya jelaskan kepada teman-teman yaitu Smart PLS. Ya, kalau AMOS atau LISREL itu untuk teman-teman S2, S3. Nah, kalau S1 cukup tahu atau kalaupun mau menggunakan bisa menggunakan Smart PLS. Nanti providernya beda lagi ya. Kalau AMOS, LISREL dan Smart PLS itu pakai SEM. Kalau mau Manwitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, regresi itu pakai SPSS. Gitu ya. Jadi itu teman-teman alat-alat analisis yang harus teman-teman ketahui selama perkuliahan di S1 sehingga nanti bisa setelah mengambil data di lapangan ketika sudah tiba waktunya penyusunan skripsi teman-teman bisa memakai salah satu alat analisis yang saya jelaskan hari ini. Saya tidak menjelaskan analisis SWOT, saya tidak menjelaskan AHP, saya tidak menjelaskan analisis usaha tani karena ini mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Jadi kuantitatif itu hanya yang saya jelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Baik, saya pertama akan menjelaskan teorinya dulu. Apa itu Kruskal-Wallis dan Wilcoxon? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Uji Wilcoxon. Nah, jadi Wilcoxon ini adalah alat analisis untuk mengetahui perbedaan antara dua sampel yang berpasangan. Ya, jadi dia datanya bisa interval, bisa ordinal. Gitu ya. Jadi untuk mengolah data dengan menggunakan Wilcoxon, dia tidak perlu datanya menyebar normal. Jadi setelah teman-teman mengambil data dengan menggunakan kuesioner dengan jenis data ordinal, itu langsung bisa diuji dengan menggunakan Wilcoxon. Ya, jadi ini uji Wilcoxon ini misalnya ingin mengetahui tingkat perbedaan, apakah terdapat perbedaan orang yang mengikuti penyuluhan pembibitan tanaman manggis dengan menggunakan biji atau tidak terdapat perbedaan, gitu ya. Jadi nanti kita menggunakan kode. Pretest kita kasih kode 1, posttest kita kasih kode 2 karena SPSS tidak bisa mengolah kata-kata. SPSS hanya bisa mengolah angka. Oleh sebab itu kata-kata harus dibuat kode dulu, ya. Atau before teman-teman kasih angka 1, after teman-teman kasih angka 2. Nah, tahapan penggunaan SPSS-nya sudah saya cantumkan juga di sini, sudah saya cantumkan juga di Excel gitu ya. Jadi nanti kita akan berlatih pertama membuka SPSS, kemudian kita di SPSS kita pilih variable view. Setelah dipilih variable view baru kita beri nama. Tulis pre dan di bawahnya kita tulis post. Nanti pas di labeling kita baru tulis pretest dan posttest. Ketika kita melakukan uji menyebarkan kuesioner untuk tes awal atau pre-test sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan, kalau teman-teman tidak menggunakan angka desimal, jadi kalau misalnya nilainya hanya 10, 50, 70, maka didesimalnya nolkan. Tapi jika teman-teman nilainya 70,53, 20,14, maka didesimalnya teman-teman klik 2 gitu ya. Kan ada 2 angka desimal di setelah angka titik. Nah, setelah itu pindahkan data yang ada di SPSS tadi yang sudah teman-teman urutkan, pretest kasih angka 1, posttest angka 2. Nah, kemudian
pindahkan ke SPSS, baru kita mulai melakukan analisis data. Pertama klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih dua related sample, kemudian klik pretest, pindahkan ke kolom kanan, kemudian di variabel 1 dan posttest pindahkan ke variabel 2. Setelah itu jangan lupa klik Wilcoxon-nya, kemudian oke, maka nanti akan muncul data seperti ini. Nah, bagaimana kita melakukan apakah dia terdapat beda atau tidak? Nah, itu kita tinggal melihat pada nilai asimsiknya. Ya, kalau asimsiknya, jadi lihat di tes statistik sini ya. Nah, kalau nilai asimsiknya lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima. Berarti ada perbedaan secara signifikan kegiatan penyuluhan. Jadi terdapat perbedaan sehingga, nah, setelah kalian mengetahui terdapat perbedaan, langsung teman-teman mahasiswa lihat tabel di sebelahnya, ranknya. Nah, di sini terlihat bahwa lihat simbol A. Simbol A itu artinya orang yang ikut nilai post-testnya lebih kecil dari pre-test itu nggak ada. Ya, tapi peserta yang nilai post-testnya lebih besar daripada nilai pre-test ada 30 orang. Jadi lihat kode 30 simbol B. Itu artinya peserta penyuluhan yang nilai post-testnya lebih besar daripada pre-test itu nilainya 30 orang. Gitu ya. Jadi semua setelah mengikuti penyuluhan nilainya meningkat. Makanya hasil di asimsiknya dia lebih kecil daripada 0,05. Sehingga interpretasi datanya teman-teman mengatakan bahwa penyuluhan ini dengan adanya penyuluhan ini maka tingkat pengetahuan petani menjadi lebih meningkat. Ya, ada perbedaan sebelum mengikuti penyuluhan dan sesudah mengikuti penyuluhan. Nah, itu kalau teman-teman mau meneliti dengan menggunakan Wilcoxon. Nah, sekarang kita ke Kruskal-Wallis. Nah, sebelum kita ke Kruskal-Wallis, kita latihan dulu untuk uji Wilcoxon. Dibuka Excel-nya. Nah, ini jadi nanti teman-teman mahasiswa ini adalah nilai pretest. Ya. Jadi nanti tugas teman-teman sampelnya 30 ya. Nah, ketika sebelum kegiatan penyuluhan ini nilainya. Ada yang dapat 25,51, ada yang 26,68, ada yang 42,24 dan seterusnya. Kemudian dilakukan kegiatan penyuluhan, nilainya ada yang berubah nih. Ada yang naik jadi 26,01, kemudian ada yang turun dari 26,68 menjadi 26,53 dan seterusnya. Nah, tahap selanjutnya adalah teman-teman memindahkan data pretest dan posttest ini seperti ini, tabel ini. Jadi kasih nomor pretest dan posttest. Nah, pretest teman-teman kasih simbol 1, maka tulis di sini 1. Maaf. Nah, pindahkan ke sini. Maaf. Ini yang nomor 1 ini adalah nomor responden. Ini responden 1, responden 2, responden 3.
Jadi ini saya memindahkan untuk kalau yang nilai pretest dan posttestnya tidak pakai koma maksudnya. Ini contoh yang kalau pakai koma ya. Jadi teman-teman hanya menyimpan saja data pretest dan posttest, tidak perlu diganti nanti di SPSS-nya. Nah, ketika teman-teman sudah punya data ini, maka kita lanjut dengan mengolah SPSS. Kita buka SPSS-nya. Sudah terlihat SPSS-nya? Sudah, Ibu. Baik. Nah, saya akan mengambil data dari kita masuk ke variable view ya. Kemudian saya kasih nama dulu pretest. Aduh, ini laptop saya error. Jadi teman-teman di nama ini, teman-teman tulis pretest, kemudian di nomor 2-nya ditulis posttest. Nah, kemudian kalau teman-teman tidak pakai desimal, maka desimalnya dinolkan. Kalau pakai desimal, ya tulis, kalau desimalnya 2, 2. Saya coba lagi memberikan nama, apakah masih bermasalah? Nanti kalau udah dikasih nama di sini, kita pindahkan ke data, maka di sini tertulis pretest, di sini tertulis posttest, begitu ya. Kemudian nanti data dari Excel yang nilai pretest yang nilai 25,25 itu teman-teman pindahkan. Maaf, ini saya ada yang punya SPSS teman-teman? Ini kenapa ya, nanti dipindahkan ke sini. Setelah datanya dipindahkan, baru kita mulai menganalisis. Klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih to relative to relate sample seperti ini. Ini karena datanya nggak ada. Kemudian teman-teman pindahkan pretest ke sebelah kanan dan posttest sebelah kanan. Kemudian klik Wilcoxon, maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, kita lihat nilai asimsiknya.
Nah, di sini asimsiknya nilainya 0,139. Itu artinya dia lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya, kegiatan penyuluhan tidak membuat petani bertambah pengetahuannya. Ini terlihat dari nilai ranknya. Kita lihat kode A, petani yang ikut pretest dan posttest, yang nilai posttestnya lebih kecil dari pretest ada 13 orang. Sementara yang nilai posttestnya lebih besar daripada pretest ada 24 orang. Jadi nanti rekomendasinya adalah sebaiknya kegiatan penyuluhan itu disesuaikan dengan kebutuhan petani. Ini kebetulan yang ikut penyuluhan budidaya tanaman manggis ini adalah petani padi. Sehingga petani sesuai dengan teori pendidikan orang dewasa itu hanya mau belajar jika materinya cocok dengan kebutuhannya. Jadi walaupun ada penyuluhan, kalau materinya tidak cocok dengan kebutuhan peserta penyuluhan, maka tidak ada bedanya mau ikut penyuluhan atau tidak. Oleh sebab itu, kegiatan penyuluhan harus disesuaikan dengan kebutuhan petani. Jadi kalau petaninya petani budidaya tanaman padi, maka penyuluhannya padi. Nah, itu interpretasi. Kalau teman-teman ingin melakukan penelitian dengan menggunakan alat analisis Wilcoxon. Selanjutnya kita lanjutkan dengan alat analisis Kruskal-Wallis. Nah, untuk Kruskal-Wallis ini bisa digunakan jika penelitian teman-teman ini lebih dari 2 variabel. Jadi minimal 3. Nah, itu menggunakan uji beda Kruskal-Wallis. Jadi untuk Kruskal-Wallis juga sama dengan Wilcoxon, tidak perlu datanya menyebar normal. Kemudian data yang dipakai harus 3 sampel atau lebih dan dia tidak berpasangan, gitu ya. Kemudian untuk uji Kruskal-Wallis ini dia uji beda untuk 3 kelompok yang tidak berpasangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan di masing-masing kelompok tersebut. Ya, tahapannya sudah saya tulis juga, buka SPSS sampai akhirnya nanti kita menganalisis datanya, hasilnya akan seperti ini untuk Kruskal-Wallis. Nah, nanti sama kita ngelihat dari nilai asimsiknya. Kalau dia lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima. Kalau dia lebih besar, maka hipotesis ditolak. Gitu ya. Itu untuk Kruskal-Wallis. Jadi kalau nilainya lebih kecil daripada 0,05, kesimpulannya ada perbedaan atau hipotesis diterima. Nah, kita latihan untuk mengolah data dengan menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, kita buka Excel lagi, kita pilih yang sheet Kruskal-Wallis. Nah, kalau Kruskal-Wallis ini teman-teman, kita ingin membedakan antara 3 sampel yang tidak berpasangan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melihat apakah terdapat perbedaan produksi padi dalam ton setiap panennya pada Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang. Berdasarkan hasil data di Kabupaten Lebak, itu kata responden pertama, dia kata petani yang nomor 1 hasilnya 35 ton. Petani 2, 12 ton. Petani 3, 2 ton. Petani 4, 7 ton, dan seterusnya. Nanti teman-teman 30 ya sampelnya. Begitu juga petani di Lebak dan Serang. Nah, setelah kalian punya data ini, maka langsung kita buat coding. Pandeglang kita kasih angka 1, kemudian Lebak kita kasih angka 2, kemudian Serang kita kasih angka 3.
gitu ya. Nah, kemudian datanya kita pindahkan. Eh, Satu itu kan Pandeglang, jadi kita pindahkan nih nilai yang 35, 12, 2, 7, 6, 5 ke sebelah kanan. Jadi kita hanya membuat kabupaten dan produksinya. Kemudian untuk Lebak kita isi di sini. Kita teruskan ke bawah 3 ton, 10 ton, 60 ton, begitu juga untuk Serang. Serang kita kasih kode 3, kemudian kita masukkan 3 ton, 10 ton, dan seterusnya. Setelah kita punya data ini, kita buka SPSS, kemudian biasa kita berikan nama dulu, kabupaten dan Pandeglang, kemudian kita pindahkan angkanya, kemudian setelah dipindahkan baru kita ngolah data. Sebentar ya.
Baik, nanti teman-teman ketika membuka SPSS, ini tinggal diklik saja, di copy. Ini maaf, ini SPSS sayanya. Coba kita ngolah data dengan Kruskal-Wallis ya. Mudah-mudahan SPSS saya tidak bermasalah. Nah, jadi kalau Kruskal-Wallis, ini di label 6. Sudah terlihat belum? Share dulu. Nah, di sini kita kasih nama kabupaten. Wah, ya ini kita kasih kabupaten, kemudian ini produktivitasnya. Nanti ketika masuk di sini, maka kabupatennya ini pindahkan semua angka SPSS yang angka di Excel tadi yang 1, terus 2, 3 ke sini semua. Kemudian yang produktivitasnya setelah kita kasih data, kita kasih nama, pindahkan ke sini semua. Baru setelah itu teman-teman mulai klik analyze begitu ya. Ikuti perintah yang ada di Excel yang sudah saya buatkan untuk teman-teman mahasiswa. Nah, jadi nanti klik analyze, kemudian pilih non-parametrik, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih K independence, pilih data kelompok, pindahkan data ke sebelah kanan, variabel X pindahkan ke list, variabel Y pindahkan ke grouping. Setelah itu klik Kruskal-Wallis, kemudian klik define rank. Nah, baru di situ nanti ada tulisan minimum tulis 1, maksimum tulis 3, karena kita ada 3 kabupaten. Kalau misalnya teman-teman menguji 5 kabupaten, berarti di maksimumnya tulis 5. Setelah itu klik continue, oke, maka hasilnya Kruskal-Wallis akan seperti ini. Nah, lagi-lagi kita lihat nilai asimsiknya. Kalau dia lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan nyata. Nah, ini ternyata nilainya 0,973. Lebih besar daripada 0,05. Berarti tidak ada perbedaan produktivitas padi baik di Pandeglang, Lebak, maupun Serang. Hal ini terbukti dari nilai ranknya. Produktivitas di Pandeglang rata-rata 17,92. Produktivitas di Lebak rata-rata 18,79. Dan di Serang produktivitasnya rata-rata 18,79. Sehingga berdasarkan uji baik di Serang, Lebak maupun Pandeglang itu produktivitasnya sama. Hal ini menandakan gitu ya, mungkin karena ketiga kabupaten tersebut mendapatkan bantuan bibit dari pemerintah, kemudian pendampingan penyuluh yang intensif, sehingga produktivitas padinya cenderung relatif naik, misalnya seperti itu. Ini kalau teman-teman mau olah data dengan menggunakan uji beda Kruskal-Wallis. Sampai sini sudah paham ya antara Wilcoxon dan Kruskal-Wallis. Kalau Wilcoxon pretest posttest, kalau Kruskal-Wallis itu data yang tidak berpasangan, bisa Pandeglang, Lebak, Serang, atau penelitian yang lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan cara analisis data dengan menggunakan Mann-Whitney dan Chi-square. Nah, untuk uji Mann-Whitney,
Ini untuk menguji data yang berpasangan. Contohnya laki-laki dan perempuan. Hubungan ingin melihat uji beda, apakah terdapat perbedaan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Katanya laki-laki tingkat, ini hipotesis kita ya, katanya laki-laki tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada perempuan. Kita pengen tahu apakah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi uji Mann-Whitney ini seperti uji Wilcoxon ya. Kalau Wilcoxon dia uji Kruskal-Wallis maksudnya. Kalau Kruskal-Wallis dia lebih dari 3 variabel, minimal 3 variabel. Kalau Mann-Whitney dia 2 variabel. Nah ini di Mann-Whitney ini saya menjelaskan juga cara mengolah data secara manual, gitu ya. Jadi ini adalah rumus-rumusnya, tapi saya tidak meminta teman-teman untuk mengolah data secara manual karena kita punya teknologi, kenapa tidak digunakan. Tapi kalaupun teman-teman mau mengolah data secara manual, dipersilakan, saya sudah membuatkan soalnya, kemudian perhitungannya. Tapi di sini saya akan menjelaskan untuk yang penggunaan SPSS dengan menggunakan Mann-Whitney. Jadi kita buat 2 kelompok dulu, ada kelompok perempuan dan ada kelompok laki-laki ya. Sama, nanti kelompok perempuan kita kasih simbol, laki-laki kita simbol 1, perempuan kita simbol 2. Jadi prosesnya seperti Kruskal-Wallis. Nah setelah itu baru kita masukkan tingkat pendidikan. Nah itu kita coding lagi. Kalau yang SMA kita kasih angka 1, kalau yang diploma kita kasih angka 2, kemudian yang S1 kita kasih angka 3. Kemudian kita urutkan lagi seperti kita menggunakan Kruskal-Wallis. Setelah itu baru kita lakukan tahap analisisnya. Tahapannya biasa analyze gitu ya, langkah-langkahnya teman-teman bisa baca baik di PPT maupun di Excel yang sudah saya sebarkan kepada teman-teman. Nanti kita tetap untuk melihat apakah terdapat perbedaan, kita lihat nilai asimsiknya. Kalau dia lebih kecil daripada 0,05, berarti hipotesis diterima. Berarti ada perbedaan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Ya. Nah, setelah teman-teman melakukan olah data, maka nanti kita lihat nilai asimsiknya. Itu kalau menggunakan Mann-Whitney. Yang terakhir, kalau teman-teman menggunakan alat analisis Chi-square, ini untuk melihat korelasi atau hubungan, tetapi datanya bukan ordinal. Ya, jadi ini untuk yang statistik parametrik, bukan masuk ke statistik non parametrik. Jadi untuk Chi-square ini kalau secara manual teman-teman juga bisa kalau punya waktu iseng bisa pakai rumus manualnya, tapi saya akan mengajarkan yang menggunakan SPSS. Jadi kita masuk buka lagi Excel-nya untuk ngolah data dengan menggunakan Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Nah, di Mann-Whitney ini saya ingin melihat apakah terdapat perbedaan laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pada program UPSUS Pajale misalnya. Ini laki-laki, nilai partisipasi dari soalnya, kemudian ini perempuan, jumlah dari kuesioner yang dijawab oleh petaninya. Jadi di sini harus 30 ya, ini saya hanya contoh saja. Nah, kemudian kita kasih kode lagi, laki-laki 1, kemudian perempuan 2. Partisipasinya kita pindahkan, yang laki-laki 35, 12, 2, kita pindahkan ke sebelah kanannya angka 1, 15, 35, 12, 2. Begitu juga perempuan, partisipasi perempuan 3, 10, 60, dan seterusnya. Nah, setelah kita memiliki data ini, baru kita buka SPSS. Di SPSS kita beri nama dulu, gender dan partisipasi. Nanti kita lagi pindah ke data view, baru kita masukkan, kita blok semua ini, kita pindahkan ke SPSS. Untuk gender, taruh di gender, partisipasi untuk ditaruh di partisipasi. Selanjutnya kita klik analyze, kita pilih non-parametric, kita pilih legacy dialog, kita pilih 2 independen.
kemudian kita pindahkan gender ke tes variable list, kemudian pindahkan partisipasi ke grouping variable list. Setelah itu define grupnya diklik, isi angka 1, kemudian ditulis juga angka 1 untuk laki-laki, diberi label, angka 2 untuk perempuan. Setelah itu continue, oke. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Hasil uji Mann-Whitney. Di sini nilai asimsiknya adalah 0,840. Ini artinya lebih besar daripada 0,05. Berarti interpretasinya adalah tidak ada perbedaan partisipasi laki-laki dan perempuan. Semuanya berpartisipasi pada program UPSUS Pajale. Gitu ya. Jadi ini kalau menguji dengan menggunakan Mann-Whitney. Kemudian yang terakhir kita akan menguji dengan menggunakan Wilcoxon. Wilcoxon kita akan melakukan penelitian apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Jadi kita punya data nih yang tidak saya kasih warna, jenis kelamin laki perempuan, dan kemudian kita karena laki perempuan nggak bisa dimasukkan ke dalam SPSS, maka kita coding. Laki-laki kita kasih kode 1, perempuan kita kasih kode 2. Nah selanjutnya begitu juga untuk pendidikan, S1 kita kasih angka 3, diploma kita kasih angka 2, dan SMA kita kasih angka 1. Ya, kemudian teman-teman tinggal memasukkan saja ke dalam SPSS. SPSS-nya juga dibuat dulu jenis kelamin, terus di label nama, dibuat pendidikan. Kemudian ini langsung diblok saja tanpa harus mengurutkan. Jadi ini apa adanya. Kemudian kodenya juga tingkat pendidikannya juga sama. Nah, setelah itu kita langsung lakukan analisis, yaitu klik analyze gitu ya. Kemudian dan continue udah oke. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman mahasiswa. Lagi-lagi kita lihat nilai asimsiknya. Di sini nilai asimsiknya yang paling atas yang dilihat yaitu 0,903. Berarti tidak ada perbedaan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Jadi bisa saja perempuan tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada laki-laki, begitu pula sebaliknya. Ya. Jadi karena nilainya 0,9 lebih besar daripada 0,05. Nah, teman-teman bisa menjelaskan dengan tabulasi silang. Ini tabulasi silang dari hasil uji Chi-square. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa laki-laki yang pendidikannya SMA ada 4 orang, laki-laki yang pendidikannya diploma ada 2 orang, laki-laki yang pendidikannya S1 ada 17 orang. Perempuan yang tingkat pendidikannya SMA ada 1 orang, perempuan yang tingkat pendidikannya diploma ada 1 orang, dan perempuan yang tingkat pendidikannya S1 ada 5 orang. Jadi di sini sampel laki 23 dan perempuan ada 7 orang. Nah, untuk tingkat pendidikan SMA baik laki-laki maupun perempuan ada 5 orang, untuk tingkat pendidikan diploma laki-laki dan perempuan ada 3 orang, dan untuk tingkat pendidikan S1 baik laki-laki dan perempuan ada 22 orang. Nah, itu interpretasi data untuk teman-teman kalau mengolah data dengan menggunakan Chi-square. Ya, dan datanya kategorik, bukan data ordin. Itu saja teman-teman mahasiswa untuk materi saya hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin, ya mangga. Ini kan tiap uji itu kan datanya beda, Ibu. Ini apakah datanya bikin sendiri atau gimana ya, Ibu? Baik. Untuk uji Wilcoxon, Kruskal-Wallis, regresi linear berganda,
itu bisa pakai sampelnya 30 yang pertama itu. Kemudian untuk angkanya teman-teman bisa tukeran sama temennya buat Google Form, kemudian temennya suruh ngisi gitu ya. Jadi tuker-tukeran aja. Makanya kerjanya bisa berdua. Jadi teman-teman buat yang Kruskal-Wallis, yang satunya buat untuk data Wilcoxon. Yang penting angkanya berbeda dari angka yang ada di contoh saya. Gitu, Mbak. Nanti cara pembuatan laporannya sama seperti contoh yang saya buatkan di regresi. Linear berganda. Ya, jadi nanti di pertemuan ke-15 itu sudah dikumpulkan dari maksimal sih dikumpulkan pas waktu ujian, tapi ketika pertemuan 15 teman-teman bisa mengumpulkannya. Jadi kalau sempat saya koreksi, kemudian kalau salah saya balikin supaya di pertemuan ke-16 jawabannya udah benar. Ya, jadi saya ingatkan kembali analisis uji validasi dan reliabilitas, korelasi, regresi linear berganda dan regresi linear sederhana, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, dan Chi-square. Ada 7 yang harus teman-teman buat. Itu nanti masuk ke nilai tugas dan nilai ujian akhir semester. Begitu, Mbak? Baik Ibu, Ibu punten nanya lagi buat yang tugas sebelumnya yang regresi berganda sama sederhana itu dijadiin satu file sama tugas yang sekarang apa dipisah aja gitu Ibu? Bisa aja, sekarang kan sudah ditaruh di Google Drive ya. Eh, Tapi kalau mau dijadikan satu juga nggak apa-apa. Baik Ibu. Dan untuk Excel-nya apakah dikumpulin juga Ibu? Iya, Mbak, kayak saya, Excel sama Word. Jadi Mbak cuma ngumpulin satu Excel untuk data-datanya. Excel itu data sama hasil screenshotan. Nah, kalau di Word itu Mbak buat laporannya. Seperti jadi ada penjelasannya kalau di Word ingin menguji. Jadi ada hipotesisnya di Word ya. Sehingga nanti dijawab sama nilai asimsiknya apakah hipotesis diterima atau ditolak. Gitu, Mbak. Jadi Baik ada Ibu. judulnya ini mau penelitian tentang apa, tujuannya apa, alat analisisnya apa gitu. Jadi kan uji beda gitu kan, ingin mengetahui apakah, jadi ada keterangannya lah di Word-nya itu mau melihat perbedaan, apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan dengan jenis kelamin gitu. Maka alat analisisnya ini baru Mbak tahapannya dilakukan. Hasil asimsiknya, hasil analisis regresinya, kemudian asimsiknya, nilainya baru diinterpretasikan. Paham, Mbak? Paham Ibu, terima Oke. kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya mau ke Mbak Arindra Siwidamayanti. Silakan videonya di-on-kan, Mbak. Nah, tolong refleksikan, Mbak. Hari ini saya menjelaskan apa aja. Silakan, Mbak Arindra. Takut ada temennya yang belum dengar tadi. Silakan. Baik, Ibu. Tadi hari ini kita belajar terkait cara menganalisis data, menganalisis uji Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, sama Chi-square, Ibu. Masing-masing, Mbak, ceritain. Wilcoxon untuk apa, Kruskal-Wallis untuk apa, Mann-Whitney untuk apa, dan Chi-square untuk apa.
Baik, saya ulang lagi. Kalau Wilcoxon itu, kalau kita ingin melihat perlakuan ya, eksperimen ya, before dan after. Apakah terdapat perbedaan? Uji beda Wilcoxon. Jadi apakah terdapat perubahan pengetahuan gitu ya setelah mengikuti penyuluhan? Itu pakai uji Wilcoxon. Kalau Kruskal-Wallis ini untuk data yang tidak berpasangan. Kita pengen lihat apakah terdapat perbedaan produktivitas padi pada Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang. Kalau hasil asimsiknya lebih kecil daripada 0,05 berarti terdapat perbedaan. Itu kalau Kruskal-Wallis. Jadi kalau Kruskal-Wallis untuk data yang tidak berpasangan dan sampelnya variabelnya minimal 3. Kalau kita pakai Mann-Whitney itu sama seperti Wallis, tapi dia datanya hanya 2 saja. Jadi kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara jenis kelamin dengan partisipasi. Nah, kalau uji Chi-square itu tujuannya adalah untuk melihat hubungan, tetapi dia datanya kategorik, sehingga tidak bisa diolah data dengan menggunakan korelasi rank Spearman atau person. Karena korelasi rank Spearman dan person itu hanya bisa kalau datanya ordinal. Nah, kalau Chi-square dia datanya harus frekuensi atau kategori. Begitu, Mbak. Itu ya, Mbak Rindra. Iya, Ibu. Baik, saya mau ke Ahmad Rifki. Silakan di on kan videonya.